Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahma Juwita, NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan analisis usaha tani komoditas padi di Desa Pelangi, Kecamatan Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan atau beberapa bab yang menjelaskan pada PPT ini. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan, yang kedua yaitu klasifikasi usaha tani, yang ketiga yaitu faktor atau input usaha tani pada komoditas padi, yang keempat yaitu analisis biaya, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada Desa Pelangi ini terletak di Kelurahan Sumberrejo, Kabupaten Lamongan, yang memiliki sumber pangan yang melimpah terutama pada komoditas padi, di mana komoditas padi ini merupakan kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia. Dalam mendapatkan hasil produktivitas yang maksimal atau yang sempurna, pastinya terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh para petani. Contohnya pada usaha tani Pak Taji ini, terdapat permasalahan ketersediaan air irigasi untuk usaha budidaya padi yang hanya tersedia pada musim hujan, sehingga menyebabkan adanya genangan air pada lahan yang menyebabkan saluran atau pintu pembuangan air yang sudah dilengkapi cat mengalami kerusakan. Untuk solusi permasalahan ini yaitu tentunya pemerintah itu perlu menambahkan infrastruktur saluran irigasi untuk penambahan kapasitas penyimpanan air di musim hujan. Kemudian terdapat perbaikan pada saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan bekerja sama dengan pengolahan DAS dalam hal konversi tanah dan air agar tanah dan airnya itu tetap terjaga setiap waktunya. Yang kedua yaitu permasalahan tentang tenaga kerja yang masih lemahnya penguasaan teknologi, di mana rata-rata usia petani di sana itu berumuran 55-70-an yang memiliki kesehatan yang belum menentu atau kurang fit, yang menyebabkan pengolahan atau kegiatan dalam penanaman padi masih kurang stabil dalam memproduksinya. Untuk solusinya yaitu pemerintah itu perlu mengadakan edukasi dalam penguasaan dan penggunaan teknologi yang berdasarkan dalam penanaman, pengolahan lahan, dan proses budidaya lainnya dalam komoditas padi. Kemudian terdapat memberikan kebutuhan kesehatan yang berupa vitamin atau peralatan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang berusia 55-70-an, dan memberikan dorongan dan motivasi kepada para pemuda untuk tertarik pada dunia pertanian sebagai pengganti usia tenaga kerja yang berusia 55-70-an. Kemudian yaitu terdapat pembahasan. Di sini pembahasan ini terdapat klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani padi di Desa Pelangi ini yang didirikan oleh Pak Taji ini berdasarkan bentuknya yaitu usaha tani perorangan, di mana usaha tani ini dikerjakan dalam keluarga atau anggota keluarga, dan dari luar keluarga berdasarkan gotong royong dengan pemberian upah. Usaha tani ini berdasarkan polanya yaitu usaha tani khusus yang hanya satu cabang usaha tani saja. Kemudian sedangkan berdasarkan coraknya atau sifatnya, usaha tani ini menggunakan usaha tani subsisten dan komersial, di mana usaha tani Pak Taji ini sendiri mendapatkan suatu keuntungan dari hasil panennya dan juga merupakan sumber mata pencaharian sebagai pemenuhan kebutuhan keluarganya. Kemudian terdapat faktor-faktor usaha tani. Yang pertama yaitu faktor alam, di mana faktor alam ini penting dalam mempengaruhi tanaman. Faktor alam sendiri dibedakan menjadi faktor lahan dan faktor alam yang seperti cahaya matahari, iklim, cuaca, dan air. Dalam usaha tani Pak Taji ini, faktor alam yang sumber airnya itu didapatkan dari irigasi pada waduk gondang. Untuk faktor lahannya itu yang dimiliki Pak Taji ini sebesar 1 hektar atau 10.000 meter persegi yang lahannya itu milik sendiri. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja, di mana faktor tenaga kerja ini bertujuan untuk memperoleh
hasil yang tinggi atau maksimal. Faktor tenaga kerja ini dibedakan menjadi manusia dan mesin. Dalam usaha tani Pak Taji ini, faktor tenaga kerjanya terdapat 28 tenaga kerja, yaitu terdapat 2 orang dari dalam, yaitu Pak Taji dan istrinya. Yang 1 orang itu bagian membaca, 2 orang bagian kombi, dan sisanya yaitu 23, yaitu melakukan penanaman, pemanenan, dan budidaya komoditas padi lainnya. Yang ketiga yaitu faktor modal. Faktor modal ini harus tidak hanya berbentuk dalam uang, tapi juga bisa berbentuk dalam barang atau jasa. Di mana modal ini dapat dikatakan sebagai rangkaian modal atau rangkaian barang yang dihasilkan dalam aktivitas manusia atau mesin yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi usaha tani komoditas padi. Tentunya faktor modal ini yang didapatkan yaitu 12.375, di mana modal yang ia dapat ini berasal modal sendiri dan pinjaman. Yang modal sendiri itu yang didapatkan dari penjualan pada toko kelontongnya. Yang keempat yaitu terdapat faktor manajemen, di mana faktor manajemen ini terdapat mempersiapkan modal, bahan atau peralatan dan juga lahan, melakukan penanaman, pengolahan lahan, dan untuk mengkontrolnya itu dalam membasmi hama atau pengganggu. Faktor manajemen ini itu agar usaha tani lebih efisien dalam kegiatannya. Untuk faktor pupuknya itu terdapat pupuk Posca dan pupuk urea, di mana faktor pupuk ini itu sangat penting pada lahan atau tanah yang sebagai pertumbuhan tanaman komoditas padi dalam perbaikan unsur lahan pada tanam. Yang keenam yaitu faktor pestisida. Faktor pestisida ini bertujuan untuk mengendalikan hama atau pengganggu pada komoditas padi. Tentunya pada faktor pestisida ini yang digunakan Bapak Taji ini dengan pestisida atau obat privaton dan pestikol. Kemudian ada analisis biaya, di mana hasil wawancara yang saya dapat itu memperoleh 12.375.000 untuk modal dalam membeli kebutuhan usaha taninya. Modal yang dibutuhkan dalam usaha taninya itu terdapat biaya benih itu seharga 900.000, kemudian pupuk itu seharga 5.400.000, kemudian obat atau obat pestisida seharga 195.000, kemudian ada tenaga kerja seharga 1.380.000, kemudian ada sewa traktor seharga 1.400.000, dan juga sewa kombi seharga 2.800.000, kemudian biaya irigasi yaitu 300.000. Jadi total keseluruhan dari kendaraan saya wawancarai ini memperoleh 12.375.000. Kemudian terdapat biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya nilai tetap yang tidak berubah walaupun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah barang serta jasa. Dari analisis biaya tetap ini yang saya peroleh itu dengan sebesar 7.820.000. Kemudian dapat biaya variabel. Biaya variabel ini itu merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnisnya atau usaha taninya. Dari analisis biaya variabel ini memperoleh seharga 6.735.000. Terdapat biaya variabel benih impari, pupuk urea, pupuk Posca, karung dengan ukuran 50 kg, dan obat atau pestisida obat privaton. Kemudian ada pestisida untuk pembasmi atau leher dan jamur. Kemudian yaitu terdapat biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh usaha tani yang memperoleh dan atau menghasilkan sesuatu dalam kegiatannya. Analisis biaya eksplisit ini memperoleh sebesar 14.035.000. Yang biaya eksplisit ini terdapat biaya benih impari, pupuk urea, pupuk Posca, pajak lahan, alat semprot, campur, ember, tenaga kerja, sewa traktor, sewa kombi, karung dengan ukuran 5 kg, dan obat privaton, kemudian biaya irigasi, dan selanjutnya itu obat pestikol untuk pembasmi leher dan jamur.
Kemudian terdapat biaya implisit. Biaya implisit ini merupakan biaya apapun yang sudah terjadi namun belum tentu ditampilkan atau dilaporkan biaya terpisah. Analisis biaya ekspresi ini memperoleh sebesar 120.000 dengan biaya tenaga kerja dari 2 orang dalam keluarga dengan harga satuan 60.000 dengan jumlah 120.000. Kemudian terdapat biaya total, penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Biaya total ini rumusnya itu biaya tetap ditambah biaya variabel. Dari usaha petani Pak Taji ini, biaya tetapnya yaitu 7.820.000 ditambah biaya variabelnya sejumlah 6.735.000 dan memperoleh seharga 14.555.000 biaya totalnya. Kemudian terdapat penerimaan. Rumus biaya penerimaan ini yaitu harga dikali jumlah hasil produksinya. Harga dari usaha tani Pak Taji ini dijual dengan harga 6.000 per kilo. Terus kemudian jumlah hasil produksinya itu dalam satu kali panen itu menghasilkan 6 ton. Kalau dijadikan kilogram itu sebanyak 6.000 kilogram. Artinya 6.000 harga dikali 6.000 kilogram akan menghasilkan dengan harga 36 juta ribu. Kemudian terdapat biaya pendapatan. Rumus dari biaya pendapatan ini yaitu penerimaan dikurangi total biaya produksi. Penerimaan tersebut yaitu 36 juta dikurangi 14.555.000 yang akan menghasilkan biaya pendapatan sebesar 21.445.000. Kemudian terdapat biaya keuntungan. Biaya keuntungan ini rumusnya yaitu pendapatan dikurangi biaya implisit. Yang dari hasil usaha tani Pak Taji ini pendapatannya itu memperoleh 21.445.000 dikurangi biaya implisitnya seharga 120.000. Jadi hasil total biaya keuntungannya yaitu 21.325.000. Kemudian kesimpulannya, dalam usaha tani Bapak Taji ini merupakan usaha tani perorangan yang melakukan kegiatan penanaman dengan tenaga kerja yang diambil yaitu dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga secara bergotong royong dengan pemberian upah. Usaha tani ini berupa usaha tani khusus yang hanya satu cabang saja dengan sifat yang digunakan yaitu subsisten dan komersial, di mana usaha tani Pak Taji ini mendapatkan suatu keuntungan dalam hasil panennya dan merupakan sumber mata pencarian sebagai pemenuhan kebutuhan keluarganya. Pendapatan yang dihasilkan atau diterima oleh Pak Taji ini sebesar 21.445.000 dengan memperoleh keuntungan sebesar 21.325.000. Sekian dari presentasi yang saya jabarkan ini. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.